Shalom HCC Families, sesaat lagi Anda akan menyaksikan atau mendengarkan Saat Teduh edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh mengambil waktu, berdoa, dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara dikuatkan dan saudara diubahkan lewat firman Tuhan yang luar biasa. Mari siapkan hati saudara dan selamat menyaksikan. Menikmati hadirat-Mu dengan penuh kerinduan dan berdoa pagi ini biar setiap kami dimanapun kami berada kami mengalami hadirat Tuhan, menyembah Engkau dengan penuh kerinduan. Haleluya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku, amin, sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu Tuhan, hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Mari datang kepada Dia dengan hati yang sungguh-sungguh. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu Tuhan, hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Haleluya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah, sungguh indah bersamamu, sungguh indah, sungguh indah bersamamu. Oh, selamanya indah bersamamu Tuhan. Kami datang dengan penuh kerinduan.
menyembahmu, oh Yesus. Haleluya, haleluya. Jamah setiap kami, lawat setiap kami, hadiratmu, hadiratmu melawat setiap kami Tuhan. Kami merindukan hadiratmu, hadiratmu. Jamah, jamah kami, hadiratmu memulihkan kami, hadiratmu menyembuhkan kami. Oh haleluya, haleluya. Mari sembah Tuhan. Mari semua jemaat sembah Tuhan. Mari buka hatimu dan alami hadirat Tuhan pagi hari ini. Oh Yesus, kiana marala bara marana, kidiana la marana marana. Hadiratmu jamah kami, hadiratmu kuatkan kami, hadiratmu, hadiratmu, oh Yesus Tuhan. Kidiana maralana makarana ma, shenedidaya ramanama. Oh Jesus, kana marala 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 marala. Jamah kami yang sedang lemah, jamah kami yang sedang sakit, sembuhkan dan pulihkan kami. Karena kami percaya apapun yang menjadi beban pergumulan kami, ada kuasa dalam hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu membebaskan, hadirat-Mu melepaskan, hadirat-Mu menguatkan kami. Oh Ramashikeri biaranala baranama ranalama yaranama, kiri biaranala baranala baranala. Shalom keluarga besar HCC yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Senang bisa menjumpai Bapak Ibu lewat edisi Saat Teduh kali ini. Di edisi Saat Teduh kali ini saya ingin mengajak kita semua untuk belajar kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Yohanes 6 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15. Yohanes 6 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan ini, saya mengajak kita semua untuk satu dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur Bapa di sorga untuk pagi hari ini. Kami bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan, untuk setiap kemurahan Tuhan, bahkan setiap berkat-berkat Tuhan yang senantiasa melimpah di dalam kehidupan pribadi kami. Pagi hari ini kami mau belajar kebenaran firman Tuhan. Berkati kami dengan firman-Mu, sehingga benar-benar ketika kami membaca, mendengarkan dan merenungkan firman-Mu, benar-benar firman itu menjadi berkat buat kami semua dan membawa kami menjadi pribadi yang dewasa di dalam Tuhan. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu di dalam nama Yesus. Berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, lewat pembacaan kita di dalam Yohanes 6 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15, di mana perikop kita, Yesus memberi makan 5.000 orang. Yesus memberi makan 5.000 orang. Saya percaya kebenaran firman Tuhan ini sering kita baca, bahkan sering kita dengarkan semenjak kita di sekolah minggu. Dan saya mau katakan buat kita semua bahwa kisah Yesus memberi makan 5.000 orang ini bukan sebuah kisah dongeng, tetapi benar-benar sebuah kisah nyata yang pernah terjadi dan pernah tercatat di dalam kebenaran firman Tuhan, di mana Yesus memberi makan 5.000 orang, laki-laki belum termasuk perempuan dan anak-anak. Tuhan Yesus memberi makan mereka dari 5 roti dan 2 ikan. Ada yang menarik dari kisah ini, kalau saya mengajak kita semua untuk melihat di dalam Yohanes 6 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6, di mana firman Tuhan katakan, ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang-orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan memberi roti supaya mereka ini dapat makan? Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, lewat kebenaran firman Tuhan yang kita baca, Alkitab berkata, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Sebab Tuhan tahu apa yang akan dikerjakannya pada waktu itu. Tuhan tahu
kondisi pada waktu itu mereka sedang menghadapi dengan begitu banyak orang yang lapar dan harus diberi makan. Dan Tuhan pun tahu bahwa kondisi pada waktu itu mereka cuma punya 5 roti dan 2 ikan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita melihat di dalam Yohanes 6 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9, di mana firman Tuhan berkata, jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan, tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, faktanya 5 roti dan 2 ikan sangat mustahil untuk memberi makan 5.000 orang. Tapi dari kisah ini saya mau katakan buat kita semua, dengar baik saudaraku, bagi manusia tidak mungkin, tetapi bagi Allah itu mungkin. Firman Tuhan berkata di dalam Lukas 1 ayat yang ke-37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sekali lagi saya mau katakan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ketika 5 roti dan 2 ikan diberikan kepada Yesus, seketika itu juga mujizat terjadi. Hari ini lewat kisah ini kita belajar, saudaraku, apa yang ada di tangan kita. Mungkin kita cuma punya 5 roti dan 2 ikan. Saya percaya dari sesuatu yang kecil ini, ketika kita mau bawa kepada Tuhan, ketika kita mau serahkan kepada Tuhan, saya percaya mujizat akan terjadi. Mungkin hari ini kita bisa memulai dengan sebuah usaha yang kecil. Kita memulai sebuah bisnis dengan modal yang sangat kecil. Mungkin kita memulai dari sebuah garasi rumah yang kecil. Kita memulainya dari sebuah gerobak yang kecil. Saya mau katakan buat kita semua, lewat apa yang ada di tangan kita, sesuatu yang kecil itu, mari kita belajar untuk menyerahkan itu kepada Tuhan. Karena saya percaya ketika kita serahkan itu kepada Tuhan, mujizat masih ada sampai hari ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin hari ini kita juga merintis sebuah pelayanan yang kecil, sebuah komunitas yang kecil. Kita memulai sebuah CG dari 1 orang. Saya percaya ketika kita merintis sesuatu yang kecil itu dan kita mau bawa kepada Tuhan, saya percaya sesuatu yang kecil itu akan melahirkan sebuah mujizat yang besar. Hari ini dengar baik lewat kebenaran firman Tuhan yang kita baca dan kita dengarkan. Firman Tuhan katakan, Tuhan tahu apa yang harus dilakukannya. Tuhan tahu apa yang harus dilakukannya. Tuhan tahu apa yang harus dikerjakannya. Sesuatu yang kecil yang ada di dalam tangan kita. Hari ini di poin yang pertama saya mau bilang buat kita semua, mari bawa kepada Tuhan sesuatu yang kecil itu kepada di tangan kita. Kita mau bawa kepada Tuhan. Saya percaya kita mau bawa kepada Tuhan, mujizat pasti terjadi. Hal yang kedua yang saya mau katakan buat kita semua, firman Tuhan katakan di dalam Lukas 16 ayat yang ke-10, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara yang besar. Dan barang siapa yang tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sesuatu yang kecil itu, mari kita belajar untuk melakukannya dengan setia. Karena saya percaya sesuatu yang besar itu dimulai dari hal-hal yang kecil. Sesuatu yang besar itu dimulai dari hal-hal yang kecil. Dan yang ketiga saya mau katakan buat kita semua, mari belajar untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Karena saya percaya di balik ucapan syukur itu ada mujizat Tuhan. Di balik ucapan syukur ada kekuatan. Di balik ucapan syukur ada pelipat gandaan. Ini firman Tuhan yang bisa saya share buat kita semua. Jangan putus asa ketika kita memulai dengan sesuatu yang kecil, tapi mari kita belajar untuk menyerahkan itu kepada Tuhan, dan kita belajar untuk melakukan itu lebih setia lagi, dan belajarlah untuk mengucap syukur. Saya mengajak kita semua untuk satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat pagi hari ini, terima kasih buat kebaikan Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan. Apa yang ada di tangan kami, sesuatu yang kecil, hari ini kami mau belajar, kami mau bawa kepada Tuhan. Karena kami percaya ketika kami serahkan semuanya itu kepada Tuhan, ada mujizat yang terjadi. Biarlah firman Tuhan yang kami dengarkan pagi hari ini memberkati serta menguatkan kami. Di dalam nama Yesus berucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Worship from Home edisi Saat Teduh. Kami berdoa saudara diberkati dan dikuatkan lewat edisi Saat Teduh kali ini. Sampai berjumpa di konten online Worship from Home berikutnya.
Tuhan Yesus memberkati.